tunjukkan saja ijazahnya, tunjukkan saja ijazahnya. Apa susahnya untuk memperlihatkan? Bahkan sudah diperlihatkan pun, para cecumu ini masih saja berkelit, masih saja mempersoalkan. Langsung begitu banyak lagi alasan-alasan yang mereka utarakan. Banyak sekali framing-framing yang kemudian mereka mainkan. Mereka akan terus memprovokasi publik, akan terus menciptakan propaganda untuk merangsang opini publik agar publik bereaksi lebih, dan ketika tekanan ini tiba, maka pada gilirannya aparat penegak hukum kita agak mandul dalam percepatan pengambilan keputusan. Ini sesuatu yang melanggar aturan, ya, bahkan melanggar SOP kepolisian. Kekejaman mereka ini mereka letakkan dari framing-framing mereka. Mereka bermain dan bersilat lidah, lalu menitipkan begitu banyak hal-hal yang sifatnya menciptakan bias dan opini publik menjadi liar akibat dari begitu banyak pernyataan mereka yang isinya penuh dengan kesesatan. Asal orang-orang ini gitu, datang hanya untuk bikin rusuh, mencoreng nama baik Polda Metro Jaya, datang dengan gaya-gaya premanisme, ya. Ini pekerjaan orang-orang yang memang hanya menjadi beban negara selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Salam kebajikan, syadu, syadu, syadu. Wah, seru nih guys. Kalian tentu saat ini sudah menyaksikan bersama-sama sebuah berita yang mengejutkan. Berita apa itu? Berita tentang dibukanya ijazah Pak Jokowi di gelar perkara khusus, ya, yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Tentu kita akan ngobrol terkait dibukanya ijazah Pak Jokowi ini, sekaligus juga beberapa hal akan menjadi bahan dari percakapan kita di parkiran Om Kindi Gemoy pada hari ini. Oke guys, lagi-lagi kita diberi kejutan, ya. Lagi-lagi kita menemukan begitu banyak kejutan-kejutan yang tersaji di sepanjang pagelaran festival kasus ijazah ini bergulir. Meskipun demikian, satu persatu setiap tindak tanduk dan ucapan Pak Jokowi terbukti. Satu persatu, ya. Bahkan hari ini kita bisa melihat apa yang sejak awal diprediksi oleh kita semua, sudah diyakini oleh kita semua, bahwa celoteh mereka ingin melihat ijazah, tunjukkan saja ijazahnya, tunjukkan saja ijazahnya. Apa susahnya untuk memperlihatkan? Bahkan sudah diperlihatkan pun, para cecumu ini masih saja berkelit, masih saja mempersoalkan. Langsung begitu banyak lagi alasan-alasan yang mereka utarakan. Banyak sekali framing-framing yang kemudian mereka mainkan. Mereka tidak akan pernah kehabisan akal hanya untuk meneruskan risalah kasus ini menjadi panjang dan mendelay waktu agar aparat penegak hukum kita lambat dalam mengambil keputusan. Mereka akan terus memprovokasi publik, akan terus menciptakan propaganda untuk merangsang opini publik agar publik bereaksi lebih, dan ketika tekanan ini tiba, maka pada gilirannya aparat penegak hukum kita agak mandul dalam percepatan pengambilan keputusan. Ya guys, ya, salah satu contoh pernyataan Pak Jokowi bahwa ada orang besar di balik layar, ya, dapat kita rasakan saat-saat ini betapa mereka semena-mena. Bahkan sudah ditunjukkan ijazah atas permintaan mereka pun, itu pun mereka juga masih ngeyel. Kita juga tidak tahu dasar regulasi apa yang digunakan aparat kepolisian kita untuk membuka dokumen tersebut, untuk membuka barang bukti tersebut, karena ini tidak pernah terjadi. Ini sesuatu yang melanggar aturan, ya, bahkan melanggar SOP kepolisian, kecuali ada perintah dari pengadilan. Ya, bocoran yang kami dapatkan dari kuasa hukum Pak Jokowi yang hadir dalam bantah berbantah di sana, dalam konteks mempertahankan argumentasi hukum mereka agar tidak membuka barang bukti tersebut, dapat kami simpulkan bahwa sepertinya aparat penegak hukum mengambil sebuah tindakan akibat dari pressure yang dilakukan oleh pihak sebelah, dalam hal ini teroris dan pengacara-pengacaranya, melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya memprovokasi, yang itu merangsang opini netizen untuk mengambil satu tindakan. Kita tidak tahu mengapa polisi akhirnya mengalah untuk membuka itu. Akhirnya dokumen tersebut diperlihatkan, walaupun kita semua sudah memprediksi sejak awal, kita semua meyakini sejak awal bahwa bohong besar bagi mereka jika hanya dengan diperlihatkan ijazah Jokowi kemudian berakhir misi mereka. Dan terbukti setelah diperlihatkan, mereka berdalih lagi bahwa tidak ada ijazah pembanding yang diperlihatkan kepada mereka. Sementara itu SOP, barang bukti yang tidak bisa dibuka, hanya bisa dibuka kelak nanti di pengadilan. Tapi semua itu sebenarnya hanya bagian dari alibi-alibi mereka untuk membangun framing.
ya, untuk membangun opini lagi. Lalu kemudian mereka berkelit seolah-olah kecewa karena Pak Jokowi tidak hadir. Padahal mereka tahu bahwa Pak Jokowi tidak punya kewajiban untuk hadir pada gelar perkara khusus tersebut. Mereka meminta terus-menerus begitu banyak fasilitas hukum untuk menolong mereka. Contoh meminta gelar perkara khusus. Ini lagi saya dengar lagi prepare untuk pra-peradilan. Semua cara akan mereka tempuh hanya untuk melarikan diri dari jeratan hukum yang tidak lama lagi akan menjerat mereka. Luar biasa. Bahkan kekejaman Ahmad Khosinuddin dalam memainkan kata-kata dalam sebuah acara yang kita lihat di salah satu stasiun televisi. Ahmad Khosinuddin, si tompel ini, kemudian mengatakan bahwa ternyata ijazah yang mereka lihat pada saat dibuka di gelar perkara khusus yang dilihat oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah ijazah yang sama yang persis diposting oleh Dian Sandi di media sosialnya. Meskipun Bang Rifai membantah itu karena tentu begitu banyak perbedaan-perbedaan. Ini kembali lagi framing-framing sesat yang sengaja digelontorkan hanya untuk terus menjaga hewan-hewan peliharaan mereka, menjaga kelompok-kelompok dungu mereka kumpul menjadi satu kesatuan. Guys, kekejaman mereka ini mereka letakkan kepada pemikiran-pemikiran mereka. Kekejaman mereka ini mereka letakkan dari framing-framing mereka. Mereka bermain dan bersilat lidah, lalu menitipkan begitu banyak hal-hal yang sifatnya menciptakan bias dan opini publik menjadi liar akibat dari begitu banyak pernyataan mereka yang isinya penuh dengan kesesatan. Sungguh kejam, sangat kejam. Begitupun dengan Roy Suryo. Saat keluar dari hasil gelar perkara khusus, Roy Suryo kemudian menuduh Pak Jokowi adalah orang yang jahat. Jokowi adalah jahat. Jokowi mengatakan bahwa dia hanya melaporkan peristiwa, tapi ternyata namanya yang tercantum seluruh pasal yang dikenakan kepada kami itu adalah laporan Joko Widodo. Dan dia adalah biang kerok dan segalanya. Kalaupun Pak Jokowi melaporkan kalian, terus kenapa? Kalaupun Pak Jokowi akhirnya melaporkan kalian, kenapa? Kenapa kira-kira? Kau mau apa? Apa kekejamannya? Kalian kejam menuduh-nuduh orang. Kalian menggeruduk rumah orang. Keluar dari rumah orang berteriak-teriak gantung Jokowi, gantung Jokowi. Kalaupun Pak Jokowi akhirnya melaporkan, kenapa? Kami mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, Roy dan kawan-kawan, tidak usah membangun framing. Pak Jokowi benar hanya melaporkan peristiwa. Dia tidak pernah melaporkan kalian. Namun dalam upaya pengembangan dan pendalaman kasus ini melalui proses BAP, melalui sidik langsung, melalui penyidakan ke TKP, membuka seluruh dokumen-dokumen, lalu ditemukanlah bahwa kejadian ini, peristiwa ini berkembang menjadi pesat karena ada oknum-oknum pemainnya, dan oknum-oknum itu adalah kalian. Jadi kalau nama-nama kalian kemudian muncul di dalam BAP tersebut, maka itu bagian dari pengembangan proses penyidikan. Nah, wajar kalau akhirnya tidak mungkinlah ada asap kalau tidak ada api. Sehingga aparat kepolisian dengan mantap menetapkan kalian sebagai tersangka. Guys, sudah ditetapkan sebagai tersangka saja masih belagu nih orang-orang. Masih nantang-nantang kiri kanan. Masih mengumbar-umbar ketidakpercayaan. Hati-hati. Kemarin aparat kepolisian disebut sebagai termul. Ini sudah di tangan kejaksaan. Kejaksaan besok hari ketika mengambil satu tindakan hukum yang itu merugikan mereka bagi mereka, maka kejaksaan pun akan disebut sebagai termul. Siapapun yang datang, bahkan Nabi kalau masih hidup zaman ini, kemudian Nabi berpihak kepada kebenaran, yakni membenarkan ijazah Jokowi adalah asli, maka Nabi pun akan disebut termul oleh mereka. Kebencian yang mereka idap ini sudah menjadi racun di dalam tubuh mereka, yang pelan-pelan akan menggerogoti diri mereka, pelan-pelan akan memakan sendi-sendi dari seluruh sel-sel tubuh mereka. Ya, mereka yang senantiasa menuduh orang, menyerang orang, membabi buta adalah komponen yang memang saat-saat ini sudah meresahkan kita semua. Bayangkan guys, ya, di sidang gelar perkara khusus kita pertama-tama harus mengapresiasi, ya. Kita mengapresiasi kedatangan Yaakob Hasibuan dan kawan-kawan tim kuasa hukum Jokowi, Ade Darmawan dan kawan-kawan, Bang Rifai dan kawan-kawan datang ke sana. Mereka hanya sekitar 3 orang. Ya, kalaupun ketambahan menjadi 4 atau 5. Datang dengan cara elegan, datang dengan rapi, datang sebagai kesatria, dengan orang yang punya jiwa kenegarawanan. Mereka datang sebagai pejuang. Mereka menghadiri panggilan dari Polda Metro Jaya untuk menghadiri, mendengarkan apa yang sudah menjadi kemajuan-kemajuan sehingga dituangkan dalam gelar perkara khusus ini. Mereka datang secara profesional untuk menjaga marwah hukum kita. Sementara di pihak sebelah datang bawa emak-emak, datang bawa panci-panci, datang bawa kaleng-kaleng bekas, bawa plastik-plastik kotor, kemudian bawa spanduk-spanduk yang isinya menjelek-jelekkan Pak Jokowi, yang isinya di sana untuk membangun provokasi, membangun opini warga yang numpang lewat di situ, mencoba untuk membangun satu tontonan yang kurang menarik agar memperlihatkan kepada situasi bahwa terjadi kekisruhan di sana.
Mereka bangun semua framing-framing itu di depan layar kaca untuk memberi isyarat bahwa mereka sedang datang dengan kekuatan yang full. Riza Fadilah juga kemudian berorasi kiri kanan mengatakan bahwa mereka tidak bisa dipenjara karena mereka tidak sedang melaksanakan hal-hal yang berbasis pidana atau tidak ada delik di sana. Bangsat orang-orang ini itu. Datang hanya untuk bikin rusuh, mencoreng nama baik Polda Metro Jaya, datang dengan gaya-gaya premanisme, ya. Ini pekerjaan orang-orang yang memang hanya menjadi beban negara selama ini. Ini pekerjaan orang-orang yang memang hanya mau menciptakan keributan, menciptakan kegaduhan, ya, ketidaktenangan, disharmonisasi. Semua mereka lakukan hanya untuk memberi isyarat kepada seluruh orang di luar sana bahwa Jokowi adalah seorang penjahat, bahwa ini adalah momentum untuk mengadili Jokowi. Lalu kemudian ketika mereka ternyata di pihak yang lemah dan kalah, mereka akan membangun framing-framing baru lagi. Ternyata benar. Setelah diperlihatkannya ijazah tersebut, mereka kembali berkata bahwa nanti kita bertemu di pengadilan untuk menentukan kebenaran. Ini kan kenapa? Sejak awal kan kita sudah bilang tunggu aja di pengadilan, tapi mereka ngotot ingin melihat ijazah Pak Jokowi. Ngotot, cuman pengen lihat. Dan sudah kita perlihatkan. Ya, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sudah membuka itu dengan penuh resiko jabatan yang melekat di pundak mereka. Mereka buka demi memuaskan syahwat mereka ini. Orang-orang yang sudah sange pengen lihat ijazah Jokowi. Ternyata benar. Setelah mereka lihat, mereka pengen pegang. Setelah mereka pegang, mungkin mereka pengen jilat, celupin, terus minum. Mungkin gitu. Dilihat, dijilat, terus dicelupin. Mungkin begitu maunya mereka. Ini orang-orang sudah tidak ada jalan dan kewarasan mereka sudah terganggu akibat dari asap kepul kebencian yang melekat di atas otak mereka, yang itu kemudian membuat mereka seperti orang yang sakit jiwa dan kesurupan jin ifrit. Guys, tentu kita akan melihat episode-episode selanjutnya. Akan tetapi, saya ingin menyampaikan melalui tayangan video ini bahwa ada satu pernyataan Dr. Tifa yang menurut saya ini meresahkan. Dr. Tifa dalam beberapa pertemuan, ya, rekam jejak digitalnya ada, menyatakan bahwa jangan diam, kita harus bergerak, ya. Bahwa kalau kami di penjara kalian harus turun, ya. Bahkan Dr. Tifa mengancam di salah satu podcast apabila mereka terjadi apa-apa gitu, terjadi sesuatu dalam diri mereka, maka akan terjadi kerusuhan di bangsa ini. Ini bahasa ancaman bagi kedaulatan bangsa kita. Ini bahasa ancaman bagi ketentraman bangsa kita. Aparat penegak hukum, aparat kepolisian tidak boleh tinggal diam. Jangan pakai pertimbangan bahwa mereka ini adalah perempuan, jangan pakai pertimbangan bahwa mereka ini adalah peneliti atau ahli. No. Mereka bukan peneliti, mereka bukan ahli. Mereka malpraktik. Ya. Dr. Tifa, Anda malpraktik. Anda seorang dokter, tapi tidak sedikit pun Anda sekarang ini menuangkan disiplin ilmu Anda untuk menolong orang-orang yang lagi sakit. Di sekitar rumah Anda lah minimal. Dr. Tifa, Anda malpraktik. Karena Anda disumpah, ya, ada aturan main menjadi dokter di bangsa ini. Ada kode etik kedokteran yang seharusnya Anda jaga itu. Anda adalah orang yang mengumbar-umbar tulisan untuk menghina Pak Jokowi dalam keadaan yang sedang mengalami alergi kulit. Anda menulis dengan tulisan-tulisan luar biasa. Sebagai dokter, Anda telah melakukan satu penyimpangan yang sangat luar biasa, yang isinya penuh dengan provokasi, penuh kebencian, dan tidak melambangkan Anda sebagai seorang pengayom. Dokter selalu punya jiwa besar. Dokter selalu berpikir untuk menolong orang yang sakit, bukan menghina orang yang sakit. Parkiran Om Kindi akan kembali lagi nanti.